Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Shwizi memperhatikan lautan binatang roh itu dengan cepat mendekat. Dan begitu mereka hanya berjarak setengah mil, Shwizi tidak bisa lagi tenang dan berteriak. "Aku menyerah! Aku menyerah! Keluarkan aku dari sini!" Sang Maha Agung mendengus dingin setelah melihat Shwizi menyerah dalam tantangan tersebut. "Bahkan tidak mau mencoba tantangan ini. Kau jauh lebih pengecut daripada yang kuduga. Pergi sana, kau bahkan tidak pantas berada di hadapanku." Mata Sang Maha Agung berkedip dengan cahaya keemasan, dan sebelum Shwizi menyadarinya, dia sudah kembali ke lantai pertama menara. Sementara itu, di luar menara, Long Yijun dan para pemimpin sekte lainnya menyaksikan lampu di seluruh 99 lantai padam, menandakan kegagalan Shwizi. Apa? Para pemimpin sekte di sana terdiam karena mereka benar-benar telah mempercepat Shwizi untuk mengalahkan menara tersebut. Beberapa saat kemudian, Shwizi meninggalkan menara dengan tatapan kosong di wajahnya, tampak hampa, hampir seperti dia mati rasa. "Shwizi, apa yang terjadi di dalam sana? Kau sudah sangat dekat." Guru sektenya segera menghampirinya. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak ada manusia yang bisa melewati lantai 100. Itu mustahil," jawab Shwizi dengan suara tak percaya. Para pemimpin sekte di sana langsung mengkerutkan kening, dan salah satu dari mereka bertanya, "Apa maksudmu? Apa yang ada di lantai 100? Itu adalah seekor naga, naga sungguhan. Aku harus mengalahkan seekor naga." Shwizi berbicara dan tubuhnya bergemetar saat mengingat aura menakutkan Sang Agung. "Apa? Seekor naga? Jangan bilang kau harus melawan naga ini." Para pemimpin sekte di sana terkejut. Bahkan Long Yijun dan para tetua sekte berpangkat tinggi pun terkejut karena mereka tidak mendengar apapun tentang naga dari Yuan. Shwizi mengangguk dan berkata, "Itu adalah naga emas dan ia memiliki kultivasi seorang guru roh." Setelah menarik nafas dalam, dia melanjutkan, "Namun itu bahkan bukan bagian terburuknya, karena ada tantangan lain di lantai 100 yang mengharuskan mengalahkan 100.000 binatang roh tingkat puncak prajurit roh dengan waktu istirahat 24 jam. 100.000 binatang roh tingkat puncak prajurit roh? Bagaimana mungkin?" Para pemimpin sekte di sana mengulanginya dengan suara terkejut. Ekspresi mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Bahkan jika mereka menantang menara ini sendiri, mereka tidak akan berani mengklaim bahwa mereka dapat mengalahkan 100.000 binatang roh itu. Shwizi mengangguk lagi dan berkata, "Selain itu, naga itu mengklaim bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan tantangan itu dengan mengalahkan semua 100.000 binatang roh. Itulah tantangan yang diceritakan murid Yuan kepada kita," pikir tetua X1 setelah mendengar perkataan Shwizi. Pada saat itu, para pemimpin sekte di sana menoleh dan memandang Long Yijun yang duduk santai di sana dengan ekspresi puas di wajahnya. "Apa yang kalian lihat? Kalian masih punya 2 murid lagi. Cepatlah, alam mistik akan segera tiba dan aku perlu menyelesaikan persiapannya," kata Long Yijun kepada mereka. Namun, para pemimpin sekte tidak mengirim murid lain ke dalam menara, dan mereka tetap berdiri di sana sambil menatap Long Yijun dengan raut wajah yang penuh kekecewaan. Jika apa yang dikatakan Shwizi benar, bahwa mereka harus mengalahkan naga roh master roh atau melawan 100.000 binatang roh tingkat puncak prajurit roh, maka tidak mungkin kedua murid yang tersisa dapat mengalahkan menara ini. Dengan kata lain, mereka ditakdirkan untuk kalah dalam taruhan mereka. "Ketua Sekte Long, kau telah menipu kami. Kau tahu mustahil untuk mengalahkan menara ini, jadi kau bertaruh dengan pedang pembunuh naga sebagai umpan." Salah satu pemimpin sekte tiba-tiba menunjuk Long Yijun dan menyalahkannya karena telah menipu mereka. Namun Long Yijun tetap kanang dan berkata, "Tidak mungkin, dasar bodoh. Kalau tidak, kenapa aku berani mempertaruhkan pedang pembunuh naga? Lagi pula, kau salah tentang satu hal, bahwa menara itu mustahil dikalahkan. Kalau memang mustahil, bagaimana muridku bisa mengalahkannya?" "Omong kosong. Aku yakin muridmu menghadapi tantangan yang berbeda sama sekali, dan menara itu hanya memainkan kita karena kita bukan murid sekte ini. Atau kau memanipulasi menara untuk memberi kita tantangan yang mustahil," kata pemimpin sekte. Long Yijun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Seolah-olah aku memiliki kekuatan untuk memanipulasi menara ini. Dalam sejarah sekte ini, tidak ada, dan aku maksudkan tidak ada sebelum murid itu yang berhasil menyelesaikan ke 100 lantai.
Bahkan pendiri pun dikalahkan di lantai 100. Wajah para master sekte berubah menjadi suram setelah mendengar kata-kata tersebut. Bahkan leluhur mereka yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di zamannya tidak mampu mengalahkan lantai 100. Lalu monster apakah itu yang mampu mengalahkan menara itu? Siapakah murid yang selama ini berusaha disembunyikan oleh kuil inti naga itu? Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi aku tidak akan mengatakan apapun. Jika kau ingin bertemu murid ini, kau akan bertemu dengannya di alam mistik. Long Yijun tawa terbahak-bahak. Ceh, para pemimpin sekte di sana mencebibir kolinder. Lagi pula, kau mau melanjutkan atau tidak? Jika tidak, kau bisa kalah taruhan dan hartamu juga. Long Yijun mengulurkan tangannya dengan malas. Para pemimpin sekte menggertakkan gigi karena frustasi. Meskipun mereka tahu mustahil bagi murid-murid yang tersisa untuk mengalahkan menara itu, mereka tidak bisa begitu saja menyerahkan harta mereka kepada Long Yijun tanpa mencoba, karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan mereka bagi mereka. Aku akan menantang menara itu. Salah satu dari 2 murid yang tersisa tiba-tiba maju ke depan dan berkata, kemungkinan besar aku tidak akan mampu mengalahkan naga roh master roh atau melawan 100.000 binatang roh, tapi aku pasti akan mencoba. Guru sekte murid itu mengangguk dan berkata, bagus sekali, kita belum kalah. Maka murid berikutnya masuk ke dalam menara dan mulai memanjatnya. Silakan saja, terus berjuang, hasilnya tetap akan sama. Long Yijun tertawa dalam hati melihat usaha mereka yang sia-sia. Beberapa saat setelah penantang berikutnya masuk ke menara ikan mas melompati gerbang naga, Long Yijun bergumam kepada tetua X1 yang duduk tepat di sampingnya. Dia seharusnya sudah menjadi murid pengadilan dalam sekarang. Temukan dia dan biarkan dia masuk ke puncak naga bersama Fei Yuanan. Tetua X1 mengangguk. Saya mengerti. Ketika para pemimpin sekte lainnya menyadari tetua X1 meninggalkan tempat kejadian, mereka bertanya, kemana dia pergi? Tetua X1 tidak mau membuang-buang waktunya lagi di sini, karena dia sudah tahu hasilnya. Karena itu, dia akan pergi bekerja. Jawab Long Yijun dengan nada tak acuh. Kau, bocah kecil. Para pemimpin sekte menggertakkan gigi mereka menanggapi provokasi Long Yijun yang terang-terangan. Namun, mereka tidak berani mengklaim bahwa mereka pasti akan memenangkan taruhan ini, terutama setelah apa yang mereka ketahui tentang lantai 10. Bahkan bagi seorang master roh seperti mereka, mustahil untuk mengalahkan 100.000 binatang roh meskipun diberi waktu 1 bulan. Apalagi cuma punya waktu istirahat 24 jam. Dan mereka tidak dapat membayangkan bakat dan kekuatan yang dibutuhkan untuk melewati menara ini. Jika apa yang dikatakan naga di lantai 10 kepada Suizi itu benar, bahwa seseorang telah berhasil mengalahkan 100.000 binatang roh dan membersihkan menara itu, maka dunia kultivasi akan mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Hei, apa yang kalian pikirkan? Salah satu ketua sekte di sana tiba-tiba berbisik kepada 3 orang lainnya. Bukankah sudah jelas? Aku sedang memikirkan bagaimana kita bisa keluar dari tempat kumuh ini. Sudah jelas kita tidak akan memenangkan taruhan ini. Namun kita akan menyerahkan 4 harta karun tingkat dewa kepada kuil inti naga jika kita kalah. Apakah ada sesuatu yang benar-benar bisa kita lakukan saat ini? Kita telah bersumpah dengan sumpah darah. Kecuali jika kalian ingin mendatangkan kesengsaraan surgawi dan mengutuk generasi kalian di masa depan, kita tidak bisa melanggar sumpah darah ini. Sial, kita dibutakan oleh pedang pembunuh naga. Bajingan itu benar-benar menghabisi kita kali ini. Meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang sumpah darah itu, kita masih bisa mencoba untuk mencapai kesepakatan dengannya setelah kita memberikan harta kepadanya. Saya sangat ragu kuil inti naga ingin menyinggung 4 sekte sekaligus. Baik, kita bisa membeli kembali harta karun tingkat ilahi kita, atau kita bisa menawarkan sesuatu lain sebagai gantinya. Mari kita coba mencari solusinya sebelum murid terakhir kita menantang menara itu. Long Yijun memperhatikan para master sekte lainnya berbisik-bisik satu sama lain, dan dia sudah bisa membayangkan apa yang mereka bicarakan. Namun, itu tidak penting baginya, karena kuil inti naga akan mendapat manfaat dari taruhan ini apapun yang mereka lakukan saat ini. Dan dia terus menyaksikan menara itu menyala dengan cahaya keemasan. Sementara itu, tetua X1 pergi ke tempat tinggal Yuan dan mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, Yuan membuka pintu dan menyapanya. Halo, senior X1. Mari kita bicara di dalam, kata tetua X1. Yuan mengangguk dan menutup pintu setelah masuk. Setelah mereka duduk, tetua X1 mulai berbicara. Pertama dan utama, izinkan saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian menjadi murid pengadilan dalam. Terima kasih, ujiannya cukup menyenangkan.
kata Yuan sambil tersenyum. Seru. Senyum getir muncul di wajah tetua Hexwan. Di seluruh sekte ini, Yuan mungkin satu-satunya murid yang akan bersenang-senang selama ujian sepenting ini. Namun begitu, saya di sini untuk membicarakan puncak naga. Ketua sekte ingin kau dan Fei Yuyan masuk sebelum alam mistik yang hanya tinggal seminggu lagi. Apakah kalian bisa sekarang? Saya bisa mengantar kalian ke sana sekarang juga. Yuan mengangguk dan berkata, "Ya, saya bebas. Saya hanya sedang melatih indera ilahi saya." Melatih indera ilahi di tingkat kultivasimu ini, saya baru mulai melatih indera ilahi setelah menjadi guru roh. Sayangnya, kuil inti naga tidak memiliki teknik jiwa apapun untuk membantumu dalam hal itu, kata tetua X1. Tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu, ikuti saya. Mari kita jemput murid Fei sebelum kita menuju puncak naga. Tepat ketika tetua X1 berbalik untuk berjalan menuju pintu, Yuan tiba-tiba berkata, "Mohon menunggu sebentar, senior X1." Hah? Tetua X1 berbalik dan memperhatikan Yuan mengambil masker jiat hitam sebelum memakainya di wajahnya. Tetua X1 mengangkat alisnya setelah melihat ini. Apakah tidak apa-apa jika saya keluar rumah dengan masker? Banyak orang yang mencari saya, dan saya tidak ingin mereka mengenali saya, kata Yuan. Tetua X1 menjadi semakin bingung setelah mendengar kata-katanya, dan dia bertanya, "Apakah ada murid yang mengganggu Anda saat ini? Saya akan segera mengatasi mereka jika memang demikian." Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan murid, dan saya juga tidak sedang diganggu saat ini. Namun ada orang-orang di luar sana yang mencari saya dan saya telah diberitahu bahwa mereka akan mencoba masuk sekte hanya untuk mencari saya karena penampilan saya di kompetisi kecapi. Sekarang yang kau sebutkan, belakangan ini banyak orang yang mencoba masuk ke sekte ini, dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator lepas tanpa latar belakang apapun. Mungkinkah mereka adalah orang-orang yang kau maksud? Tanya tetua X1 kepadanya. Sejak kompetisi kecapi, banyak orang mengunjungi kuil inti naga. Bahkan beberapa orang mencoba menyusup. Namun tidak ada tetua atau Long Yijun yang menganggap itu aneh, karena memang biasanya orang-orang berbondong-bondong ke kuil inti naga setelah kejadian di kompetisi. Dan ini biasanya yang terjadi setelah kompetisi atau turnamen. Namun demikian, jumlah orang yang mengunjungi sekte belakangan ini sangat banyak, dan tidak seperti yang pernah dialami sekte sebelumnya. Dan kebanyakan adalah kultivator lepas tanpa latar belakang apapun. Jika orang-orang ini ada di sini karena Anda, maka kita perlu mempertegas keamanan di sekitar sekte, kata tetua X1. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Saya akan berbicara dengan ketua sekte nanti. Untuk sekarang, mari kita bawa kau dan murid Fei ke puncak naga agar kalian bisa memperkuat diri kalian semaksimal mungkin sebelum alam mistik." Setelah meninggalkan rumah, tetua X1 membawa Yuan ke halaman dalam untuk mencari Fei Yuyan. Kemunculan tetua X1 di halaman luar mengejutkan semua orang dan menarik perhatian banyak murid di sekitar mereka. Dan mereka semua membungkuk kepadanya begitu mereka melihatnya. Sebagai tetua sekte bertingkat tinggi, mereka dihormati sama seperti pemimpin sekte itu sendiri. Dan biasanya mereka tidak muncul di muka umum, lagi pula di halaman luar. Jadi bagi tetua X1, salah satu tetua sekte bertingkat tinggi yang paling terkenal untuk muncul di halaman luar adalah hal yang sangat mengejutkan setidaknya. Siapakah murid pengadilan dalam yang mengikutinya itu? Dia bahkan memakai masker. Kenapa dia memakai masker? Apa yang coba dia sembunyikan? Wajahnya yang jelek? Siapa tahu. Beberapa saat kemudian, tetua X1 dan Yuan tiba di tempat tinggal Fei Yuyan dan mengetuk pintu. Setelah menunggu beberapa saat tanpa ada respons, tetua Xuan mengetuk pintu lagi. Namun tidak ada yang menjawab pintu. Aneh sekali. Tetua Xuan mengambil slip gioknya dan melihatnya sebelum melanjutkan. Murid Fei belum menandatangani buku catatan keluar, jadi dia seharusnya masih berada di dalam sekte. Mungkin dia pergi ke pavilion naga. Apakah kau tahu kemana dia pergi? Tetua Xuan memutuskan untuk bertanya kepada Yuan. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga mencoba mengunjunginya beberapa hari yang lalu, tapi dia juga tidak ada di sini. Mari kita pergi ke tempat tinggal tetua Shan dan melihat apakah murid Fei ada di sana, atau apakah dia mengetahui lokasi murid Fei," saran tetua Xuan. Yuan mengangguk dan mereka pun menuju puncak bunga untuk menemui tetua Shan. Beberapa saat kemudian, mereka mengetuk pintu tetua Shan. Siapakah itu? Tetua Shan muncul di hadapan mereka beberapa saat kemudian. Tetua Xuan dan murid Yuan. Butuh beberapa detik bagi tetua Shan untuk mengenali topeng giok hitam Yuan, dan ketika dia menyadari bahwa itu adalah Yuan, dia tanpa sadar mundur selangkah dan menutupi kepalanya dengan tangannya. "Tetua Shan, apa yang Anda lakukan?"
Tetua Suan mengangkat alisnya ketika melihat tingkah lakunya yang membingungkan. Tidak apa-apa. Tetua Shan berdehem sebelum melanjutkan. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini? Dan mengapa kau menyembunyikan wajahmu, murid Yuan? Situasinya rumit baginya. Kita akan membahasnya nanti. Untuk sekarang, kita sedang mencari murid Fei agar kita bisa menuju puncak naga. Dia tidak ada di rumahnya, jadi kami memutuskan untuk datang ke sini, kata Tetua Suan. Oh, Fei Yuyan, dia saat ini sedang melakukan kultivasi tertutup di Gua Abadi, kata Tetua Shan. Gua Abadi? Apa itu? Yuan langsung bertanya karena penasaran. Gua Abadi terletak di puncak awan, tempat energi spiritual sangat pekat dan melimpah, hanya kalah dari puncak naga di seluruh sekte. Murid inti biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi di sana, terutama jika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan di luar. Dan karena alam mistik semakin dekat, semua orang ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin agar memenuhi syarat untuk alam mistik. Seseorang harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi di alam mistik. Bagaimana cara memilih siapa yang berhak berpartisipasi? Tanya Yuan kepada mereka. Nah, alam mistik adalah tempat misterius di mana kekuatan dan kultivasi seseorang secara keseluruhan sama sekali tidak penting. Sebaliknya, bakatlah yang berkuasa. Setiap orang yang memasuki alam mistik akan kehilangan seluruh basis kultivasinya. Tetapi kau akan mendapatkan kembali kultivasimu begitu kau keluar. Jelas Tetua Suan kepadanya. Lalu ia melanjutkan. Oleh karena itu, kami memilih peserta berdasarkan pertumbuhan dan peningkatan mereka dalam jangka waktu tertentu. Sejauh ini, kau adalah murid satu-satunya yang pasti akan berpartisipasi di alam mistik. Adapun 2 murid lainnya, kita akan menentukannya di akhir minggu ini. Wow, tempat yang benar-benar mistis. Antisipasi Yuan terhadap tempat ini sedikit meningkat. Lagi pula, karena murid Fei tidak ada di sini dan kita tidak bisa mengganggu kultivasinya, kurasa kau harus pergi ke puncak naga sendirian untuk sementara waktu, murid Yuan, kata Tetua Suan kepadanya. Baik, Yuan mengangguk. Terima kasih Tetua Shan, sampai jumpa lagi nanti. Oh benar, sebelum aku pergi, Yuan tiba-tiba meraih rincing spasialnya dan mengambil sebuah teknik kultivasi. Bisakah kau memberikan ini kepada murid Fei saat dia selesai berkultivasi? Ini? Tetua Shan menerima teknik itu dengan ekspresi tak acuh di wajahnya. Namun ketika dia menyadari apa yang dipegangnya, matanya membelatak dengan kagum. Teknik kultivasi tingkat dewa yang kau peroleh dari kompetisi kecapi. Kau sudah selesai menggunakannya? Yuan mengangguk. Ya, aku mempelajarinya lebih cepat dari yang kukira, jadi aku tidak membutuhkannya lagi. Tolong berikan kepada murid Fei. Rahang Tetua Shan dan Tetua Suan menganga setelah mendengar kata-katanya. Dia berhasil mempelajari teknik tingkat dewa hanya dalam beberapa hari. Seperti yang diharapkan, kemampuan pemahamannya melampaui pemahaman mereka. Aku mengerti. Aku akan memberikan teknik ini kepada Fei Yuyan saat bertemu dengannya. Tetua Shan mengangguk. Terima kasih Senior Shan, kata Yuan. Tetua Suan dan Yuan meninggalkan tempat itu tak lama kemudian, menuju puncak naga yang berjarak hampir 2 jam perjalanan. Ini puncak naga. Ini sangat sepi. Yuan menatap hamparan tanah luas di hadapan mereka dengan alis terangkat. Well, pendiri adalah orang sederhana yang suka merasa bebas, jadi dia tidak memiliki banyak harta benda, bahkan mungkin tidak memiliki apa-apa di wilayahnya, kata Tetua Suan. Begitu, tapi energi spiritual di area ini sungguh melimpah. Aku bisa merasakan basis kultivasiku sedikit meningkat dengan hanya bernafas di tempat ini, gumam Yuan. Rumornya, ini disebabkan oleh harta karun yang disembunyikan oleh pendiri di tempat ini sebelum kepergiannya, karena tempat ini awalnya tidak seperti ini, dan baru menjadi seperti ini setelah kepergian pendiri, kata Tetua Suan. Dan ia melanjutkan, namun terlepas dari segala upaya kami selama bertahun-tahun, hingga hari ini belum ada satupun yang menemukan harta karun yang dimaksud, dan sudah puluhan ribu tahun berlalu. Begitu, gumam Yuan dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Lagi pula, kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau sampai alam mistik dimulai. Meskipun mungkin peluangnya kecil, cobalah untuk menembus ke alam guru spirit sebelum itu. Meskipun tingkat kultivasimu mungkin tidak penting di alam mistik, itu pasti akan mengejutkan banyak orang dan mempengaruhi pikiran dan performa mereka, kata Tetua Suan kepadanya. Jika kau membutuhkan sesuatu dariku, hubungi aku menggunakan slip giok komunikasi. Aku akan berada di Menara Karpem melompati gerbang naga bersama ketua sekte dan yang lainnya. Yuan mengangguk dan tiba-tiba bertanya, bagaimana kabar tamu? Apakah mereka sudah berhasil meninggalkan menara? Tetua Suan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum. Tidak,
tetapi salah satu mereka berhasil mencapai 100 lantai. Kau tidak memberitahuku tentang naga itu. Oh iya, aku lupa. Maaf, kata Yuan. Hahaha, jangan khawatir. Itu kejutan yang menyenangkan. Kami tidak akan menyalahkanmu, kata Tetua Xuan. Tetua Xuan tertawa terbahak-bahak. Beberapa waktu kemudian, Tetua Xuan meninggalkan tempat itu, meninggalkan Yuan sendirian di puncak naga. Apa yang harus kulakukan di sini? Hanya duduk dan berlatih, gumam Yuan pada dirinya sendiri, karena Tetua Xuan tidak memberikan instruksi apapun kepadanya. Ngomong-ngomong, Xiaohua, bisakah kau melihat harta karun di tempat ini dengan indera ilahimu? Aku tidak bisa merasakan apapun. Yuan tiba-tiba bertanya pada Xiaohua. Tidak, Xiaohua juga tidak bisa merasakan apapun. Orang-orang di tempat ini seharusnya sudah menyisir seluruh tempat ini dengan indera ilahi mereka. Jadi, entah tidak ada harta karun di tempat ini, atau harta karun itu tidak dapat ditemukan dengan cara biasa. Melalui cara biasa, bagaimana lagi kita bisa menemukan harta karun selain dengan indera ilahi kita? Tanya Yuan. Ada harta karun yang dapat menemukan harta karun lainnya. Ada juga binatang roh dengan indera khusus yang memungkinkan mereka untuk mengambil harta karun. Bahkan ada susunan kuat yang dapat menentukan lokasi harta karun selama berada di dalam susunan tersebut. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menemukan harta karun. Namun, kecuali mereka sangat tidak kompeten, orang-orang dari sekte ini seharusnya sudah mencoba semua metode ini selama bertahun-tahun. Jika memang demikian, mungkin sebenarnya tidak ada harta karun di tempat ini, dan energi spiritual yang melimpah ini hanyalah fenomena alam, kata Yuan. Tidak, pasti ada harta karun di tempat ini, kata Xiaohua. Xiaohua baru saja menganalisis aliran energi spiritual di tempat ini, dan itu tidak wajar. Sesuatu di sini menarik energi spiritual ke tempat ini. Benarkah? Kalau begitu, bisakah Anda menentukan apa yang menyebabkan fenomena ini? Tidak, Xiaohua tidak dapat menemukan apapun meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Mungkin dibutuhkan teknik khusus atau harta karun untuk menemukan harta karun itu, kata Xiaohua. Teknik khusus? Yuan mengangkat alisnya seolah-olah dia menyadari sesuatu. Bagaimana jika itu harta karun yang hanya bisa dilihat dengan tatapan naga? Begitu pula dengan pendiri, karena dia mengetahui teknik ini. Yuan berpikir dalam hati. Dengan pemikiran itu, Yuan mengaktifkan tatapan naga dan mulai mengamati sekeliling. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada apa-apa, mungkin di area lain, karena tempat ini tampak sangat besar. Maka, Yuan pun berjalan-jalan di sekitar puncak naga, seolah-olah sedang bersantai, sementara matanya bersinar keemasan dan memancarkan aura kuno. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada yang aneh juga di sini. Yuan menghabiskan 2 jam berikutnya berkeliling puncak naga. Namun, sayangnya, dia tidak dapat menemukan harta karun itu. Mungkin memang tidak ada harta karun di tempat ini. Tapi Xiaohua bilang pasti ada sesuatu yang memanipulasi aliran energi spiritual di tempat ini. Makanya, energi spiritualnya melimpah. Setelah berpikir sejenak, Yuan bertanya-tanya apakah dia perlu mengaktifkan indera ilahi serta tatapan naga. Jadi, dia melanjutkan berjalan mengilingi puncak naga untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, dia mengaktifkan tatapan naga dan indera ilahi sekaligus. Masih belum ada apa-apa. Yuan benar-benar bingung sekarang. Puncak naga luas, tapi juga sangat kosong, sehingga hanya sedikit tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan harta karun. Harta karun itu mungkin tersembunyi di bawah tanah, tapi bahkan Xiaohua pun tidak dapat menemukan harta karun itu dengan indera ilahinya yang didukung oleh kultivasi Raja Roh. Jadi itu tidak mungkin. Juga tidak tersembunyi di permukaan atau di bawah tanah, hanya ada satu tempat lagi. Yuan pelan memiringkan kepalanya hingga melihat ke langit. Namun tidak ada apa-apa di sana. Setelah menarik nafas dalam, Yuan mengaktifkan tatapan naga lagi. Ini adalah... Yuan tak sadar mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut di wajahnya ketika melihat benda yang terbang di atas puncak naga. Ada apa kakak Yuan? Tanya Xiaohua, karena dia tidak bisa melihat apapun di langit. Yuan menunjuk ke langit dengan seluruh lengannya bergemetar, dan dia berkata, "Di sana, ada naga bercahaya raksasa terbang di langit." "Apa?" Xiaohua tidak bisa melihat apapun di langit, katanya cepat. "Aku tidak berbohong, itu benar-benar ada di sana."
Ia berputar-putar di area ini seperti semacam penjaga, kata Yuan dengan terburu-buru. Seberapa keras pun dia mencari, Xiaohua tidak bisa melihat naga yang dibicarakan Yuan. Bisakah Anda menjelaskannya, Kakak Yuan? Tanyanya kemudian. Panjangnya setidaknya 200 meter, dan tampaknya tidak memiliki tubuh fisik, hanya garis luar berwarna emas. Bentuknya menyerupai yang agung yang kulihat di lantai 10 menara. Yuan mendeskripsikan naga itu sebisa mungkin. Kedengarannya seperti, tepat saat Xiaohua membuka mulutnya untuk berbicara, Yuan tiba-tiba berkata dengan suara terkejut. Oh, ia baru saja menyadari keberadaanku, dan ia menatap langsung ke arahku. Yuan melihat naga emas di langit yang juga menatapnya balik dengan tatapan yang mendalam. Setelah beberapa saat hening dan sunyi, tiba-tiba naga itu mulai bergerak. Hah? Mata Yuan membelalak karena terkejut melihat naga itu mulai terbang ke arahnya. Seperti meteor, seketika membuat bulu kuduknya berdiri. Melihat naga emas terbang ke arahnya, Yuan tak sadar mengembalikan Imperial Overlord-nya dan mengambil posisi bertahan. Karena merasa seperti binatang buas yang sangat kuat dan ganas sedang menyerbu ke arahnya saat ini. Kakak Yuan, Xiaohua bingung dengan kewaspadaan Yuan dan memanggilnya. Namun sayangnya, Yuan terlalu fokus pada naga sehingga tidak mendengar suara Xiaohua. Naga emas itu meluncur di udara dengan gerakan halus kemudian menanduk Yuan. Yuan menahan Imperial Overlord-nya di depan tubuhnya untuk menghalangi serangan. Tapi dengan kejutannya, seperti hantu, naga itu langsung menembus pedangnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Ah! Yuan berteriak kaget ketika naga emas itu tiba-tiba merasuki tubuhnya. Apa yang terjadi, Kakak Yuan? Xiaohua meletakkan kalungnya dan bertanya kepadanya. Naga emas itu masuk ke dalam tubuhku, serunya dengan cepat. Kakak Yuan, Xiaohua percaya bahwa naga itu adalah... Tepat saat Xiaohua berbicara, sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya. Ding! Fisik pemurnian surga diaktifkan. Esensi naga kecil telah dimurnikan. Kekuatan jiwa plus 10.000. Kesadaran jiwa Anda telah mencapai tingkatan baru. Tingkat penguasaan indera ilahi 1 menjadi 2. Esensi naga jadi tidak berbahaya bagi tubuhmu. Bahkan itu akan sangat bermanfaat bagimu, kata Xiaohua. Esensi naga? Apa itu? Aku baru saja mendapatkan banyak peningkatan statistik setelah menyerap esensi naga kecil, kata Yuan. Apa? Kakak Yuan sudah menyerap inti naga? Xiaohua menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajah kecilnya. Tidak seperti inti monster, esensi monster sangat unik dalam cara penciptaan dan penyerapannya. Ketika seekor binatang roh mati, dantiannya akan membentuk inti monster yang memungkinkan kultivator untuk menyerap sebagian energi spiritualnya. Namun, dalam hal esensi, mereka dapat diciptakan tanpa perlu kematian binatang roh tersebut. Dengan demikian, hanya binatang roh yang kuat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan esensi. Sebagian besar adalah binatang ilahi, seperti yang agung, dan bahkan itu pun membutuhkan banyak energi dan waktu untuk membentuk esensinya sendiri. Adapun alasan mengapa binatang roh akan membuang waktu dan tenaga mereka untuk menciptakan esensi, itu semacam pelatihan bagi mereka, seperti bagaimana Yuan melatih indera ilahinya. Karena hal itu memperkuat kendali mereka atas energi spiritual mereka sendiri, serta jiwa dan kekuatan mental mereka. Kakak Yuan, meskipun itu hanya esensi kecil, biasanya membutuhkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bagi seseorang untuk menyerapnya sepenuhnya. Namun kau berhasil menyerapnya begitu cepat. Ini hampir sama mengejutkannya dengan kebiasaan makanmu, kata Xiaohua dengan mata terbelalak. Apakah menyerap esensi monster tidak memberimu ki seperti halnya inti monster? Yuan bertanya karena dia tidak mendapatkan ki apapun dari menyerap esensi naga. Esensi itu unik karena esensi yang berbeda akan memberikan efek yang berbeda pula. Beberapa esensi dapat memberikan ki, sementara yang lain akan memberikan manfaat lain seperti peningkatan kekuatan fisik atau kekuatan mental, jelas Xiaohua. Begitu. Dan esensi naga ternyata memberiku kekuatan jiwa, gumam Yuan. Apa? Xiaohua tiba-tiba berteriak dengan suara terkejut. Kekuatan jiwa? Inti naga memberikan kekuatan jiwa pada kakak Yuan? Benarkah ini? Tanya Xiaohua dengan agak gugup. Iya. Yuan mengangguk terkejut dengan reaksi Xiaohua. Itu sungguh beruntung kakak Yuan. Dari semua yang bisa didapatkan dari esensi, kekuatan jiwa adalah esensi yang paling langka dan paling dicari bahkan oleh kultivator papan atas.
karena secara langsung meningkatkan kekuatan jiwa tanpa memerlukan teknik jiwa atau pelatihan apapun, kata Xiao Hoa dengan suara bersemangat. Tubuhnya sedikit bergemetar karena kegembiraan, seolah-olah dialah yang menerima manfaat tersebut. Entah pendiri tempat ini sangat murah hati hingga meninggalkan esensi naga, atau dia bukanlah orang yang menempatkan esensi naga di sini. Yuan mengangguk dan melanjutkan bertanya. Ngomong-ngomong, ini hanya esensi naga kecil. Apakah ini berarti ada esensi dengan kualitas yang lebih tinggi lagi? Xiao Hoa mengangguk dan berkata, benar, ada esensi kecil, esensi besar, dan esensi ilahi. Begitu, gumam Yuan, lalu melanjutkan. Bagaimana dengan metode yang bisa digunakan untuk menemukan esensi? Esensi naga ini tersembunyi di tempat yang mudah terlihat, namun tak seorang pun berhasil menemukannya meskipun sudah ribuan tahun berlalu. Namun, Xiao Hoa menggelengkan kepala dan berkata, sama seperti setiap esensi memiliki efek yang berbeda, mereka juga memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada satu metode pun untuk mencari esensi. Semuanya sangat langka dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan atau takdir. Adapun kakak Yuan, karena hanya kau yang berhasil menemukannya meskipun benda itu berada di tempat yang mudah terlihat selama bertahun-tahun, bisa dikatakan inti naga memang ditakdirkan untuk ditemukan olehmu. Dengan kata lain, itu adalah takdir. Takdir ya? Yuan tiba-tiba teringat pertemuannya dengan senior Bai dan percakapan mereka tentang takdir dan nasib. Mungkin dia memang ditakdirkan untuk pertemuan yang menguntungkan ini. Tiba-tiba, fenomena lain terjadi di tempat itu ketika seluruh energi spiritual yang terkumpul di puncak naga mulai menyebar ke segala arah. Apa yang terjadi? Yuan menatap perubahan itu dengan mata terbelalak. Xiao Hoa menjawab dengan suara tenang. Esensi naga itulah yang menarik energi spiritual ke daerah ini. Sekarang setelah hilang karena kakak Yuan menyerapnya, tidak ada lagi yang menarik energi spiritual. Jadi wajar saja mereka pergi. Tak lama lagi, tempat ini akan kembali menjadi tempat biasa tanpa kelimpahan energi spiritual. Jadi begitu. Xiao Hoa kemudian melanjutkan. Kakak Yuan, kau sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih dan menyerap energi spiritual sebanyak mungkin, karena akan membutuhkan waktu sebelum energi spiritual di tempat ini kembali normal. Yuan mengangguk dan segera duduk, lalu mulai melafalkan teknik kultivasinya. Energi spiritual yang tadinya menyebar tiba-tiba berhenti menjauh dan mulai mendekati Yuan seolah-olah tertarik padanya dengan cepat menciptakan tornado kecil di sekitarnya. Namun, Yuan hanya merasakan hembusan angin lembut dan nyaman di sekelilingnya. Sementara itu, tingkat kultivasinya mulai melambung semakin dekat dengan Master Roh.